Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua, salam harmoni. Yang terhormat dosen penguji dan guru penelkin, perkenalkan nama saya Kadek Merti Hasib. Saya bertugas di SD 3 Pengulon, sekaligus sebagai peserta PPG Daljak kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS dengan materi bab 3 gaya di sekitar kita dengan topik pengaruh gaya terhadap benda dengan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan saya. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat menyaksikan. Tak boleh 2, 3 minimal. 25. 25. 20. 5 kali 5 kan 25. 4 ya, Pak. Oh, 4, salah kamu. Kenapa 20? Sebutkan satu kata. Kata benda. Ya. Berdiri memberi hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, oke, sebelum kita belajar, Pak absen dulu ya. Ada yang nak masuk? Yang pertama Desika. Hadir. Ya, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, ya, anak-anak berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin dengan berdoa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran ini, mari kita berdoa mulai. Nah, sekarang untuk menambah rasa semangat kita ya, semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan salah satu temannya pimpin ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri untuk Indonesia Raya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak yang Bapak punya buah-buah gambar ya. Bisa dilihat gambarnya? Bisa. Gambar satu apa? Nah, orang apa itu? Tabrak. Nah, tabrakan ya. Nomor 2 apa? Indonesia. Nah, Pak ingin nanyakan lagi. Bagaimana cara anak-anak ketika menemukan benda yang berat misalkan ya, bisa anak memindahkan, bagaimana caranya? Geser, nah, coba meja anak-anak, coba anak-anak dorong dikit. Nah, pindah enggak? Coba diganti posisi sebelah. Coba tadi mendorong ya. Nah, kalau ke depan itu mendorong. Kalau anak-anak bawa lagi ke belakang itu Menarik. ya. Itu contoh-contoh yang anak sebutkan tadi ya. Bagaimana, siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum belajar, anak harus tahu juga ya apa sih tujuan anak belajar hari ini ya. Nah, yang pertama nanti ada kegiatan menyimak video. Ya, setelah menyimak video, apa yang anak dapatkan atau anak pelajari? Nah, itu ya, anak akan mengidentifikasi penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari. Ya, di contoh-contoh tadi. Kemudian ada penyelidikan atau percobaan. Nah, melalui percobaan ini, anak-anak akan dapat menganalisis manfaat gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, kemudian ada pun manfaat yang ketiga, yaitu nanti ada kegiatan mendemonstrasikan secara berkelompok. Ya, nah, anak akan dapat menghubungkan pengaruh gaya otot dengan bentuk dan gerak benda. Ya, nanti pengaruhnya seperti apa? Ya, anak-anak bisa menghubungkan. Ya, itu tujuan kita belajar hari ini. Ya, nah, topik yang akan kita pelajari ini adalah yaitu satu ya, gaya otot, kemudian gaya gesek, ya, kemudian
penerapan gaya odot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang akan kita pelajari. Ya, kita siap ya belajar ya. Sudah. Ya, itu ya topik yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini sangat penting sekali ya. Pelajaran ini sangat penting. Kenapa penting? Karena setiap hari anak-anak selalu menggunakan ini ya, gaya odot maupun gaya gesek dalam kehidupan anak-anak sehari-hari ya. Tidak terlepas dari itu. Ya, anak-anak jalan ke sekolah pun anak-anak menggunakan gaya odot. Ya, makanya penting sekali pelajaran hari ini ya. Bapak punya video. Ya, kita simak bersama-sama video pembelajaran ya. Tolong disimak dengan baik ya apa yang ada dalam video. Nanti dalam video ini yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini ya. Gaya di sekitar kita. Topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Sebelum kita membahas pelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ada dua orang yang sedang bingung bagaimana cara memindahkan barangnya. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? A.1, gaya otot dan gaya gesek. Nah, kira-kira bagaimana cara Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, mereka mencoba mengangkatnya. Bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu, Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Hore, bisa! Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding dengan diangkat. Nah, tahukah kalian ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. 2.A, sifat gaya gesek. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Gaya gesek dipengaruhi oleh 1. Kasar atau licinnya permukaan. 2. Besar atau kecilnya luas permukaan. 3. Berat atau ringan suatu benda. Nah, itu adalah materi pengaruh gaya terhadap benda. Itu tadi sudah anak-anak menyimak video ya tentang pengaruh gaya. Ya, ada pengaruh gaya gesek ya. Ada gaya apa lagi? Ya, baik mendorong maupun menarik ya. Contoh-contohnya sudah dijelaskan tadi ya. Sekarang mari kita membentuk kelompok ya. Bapak minta anak-anak bentuk jadi 4 kelompok ya. Nanti jumlahnya 4 orang atau 5 orang ya, satu kelompok ya. Silakan bentuk kelompok. Ini LKPD yang anak-anak akan kerjakan ya. Bagi masing-masing kelompok dapat 1 ya. Silakan dibaca. Di situ ada petunjuk umum ya. Petunjuk umumnya paling depan ya. Bisa dibaca tata tertibnya apa ya. Paham ya? Sudah? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Anak-anak itu kan memindahkan bola ke tempat yang baik. Terus ada kedua apa? Ambillah kenapa bola dan pergi amatilah. Nah, ini langkah kedua mengamati. Mungkin gitu lah. Langkah kedua mengamati kenapa pergi itu bisa berpindah. Buat di situ yang disuarain. Nah, di sini kamu tuangkan langkah-langkahnya. Setelah kamu tuangkan langkah-langkahnya, baru di sini hasilnya. Tadi mengamati di sini, nggak jelaskan di sini kenapa itu terjadi. Paham ya? Sudah? Silakan dibuat dulu. Langkah sudah. Nomor 1, langkah kegiatan 1. Bola dan kerikil. Ya. Sudah keinginannya. Ya, ini menggunakan bangkunya. Ya,
kursi namanya gimana? Ya, siapkan anunya satu dimiringkan. Satu boleh bisa. Nah, jika miring kan? Nah, baru kamu lakukan mana yang lebih duluan nyampe. Yang dipakai apa? Bola apa? Bola kan? Ada bola. Nah, ini bola kecil ya pakai. Nih. Coba. Nah, jangan satu-satu. Kalian satu orang aja yang megang. Biar bisa melepasnya sama. Jangan didorong, nggak boleh didorong. Lepas kan? Kalau begitu begini. Nah, ujungnya. Lepas sama aja. Kayak apa ini? Nah, ini yang lepas. Oh, mau. Nah, sekarang ini pakai bola kanan. Nah, mana yang lebih cepat jatuh? Bola. Perhatikan kenapa kok bola bisa jatuh lebih cepat. Padahal kan sama-sama dilepas saya caranya. Nah, kenapa kok bisa itu lebih cepat, itu lebih lama? Nah, itu yang perlu diamati ya. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, baru dibuat di lembarnya. Boleh dipraktekkan lagi sampai ketemu hasilnya. Sampai ketemu jawabannya, boleh dipraktekkan lagi, boleh. Kalau sudah bersama. Kalau sudah di langkah 1, lanjutkan di langkah kedua atau percobaan yang kedua, kegiatan 2. Ya. Tujuan melakukan percobaan untuk menganalisis pengaruh gaya gesek dan Tadi awalnya seperti apa Pak? Awalnya untuk menganalisis mau melakukan percobaan di luar ya, untuk mengamati permukaan yang licin dan tidak, boleh dilakukan di luar ya. Tetapi yang sudah selesai mengerjakan kegiatan 1, kegiatan 2-nya setelah selesai nanti melakukan di bidang miring, sekarang di bidang datar. Tapi ada yang licin, ada yang permukaannya kasar. Silakan nanti digelindingkan dengan kekuatan yang sama. Yang satu misalnya lebih keras, ini lebih pelan, pasti kalah yang lebih pelan ya. Nah, gelindingkan dengan kecepatan yang sama. Nah, perhatikan mana yang akan lebih cepat menggelinding, mana yang gerakannya lebih lambat, karena dipengaruhi oleh permukaan itu. Silakan anak-anak praktekkan ya, untuk anak-anak mengetahui bagaimana pengaruh permukaan permukaan tempatnya dia berjalan ya. Kalau licin seperti apa, kalau agak kasar seperti apa ya. Ini digunakan 2 bola, paham ya? Setelah selesai kegiatan 1 ya. Siapa yang sudah selesai kegiatan 1? Nah, kalau sudah selesai kegiatan 1, lakukan di luar ya, menggunakan 2 bola. Silakan satu kelompok di luar melakukan kegiatan. Amati ya, di mana mana yang akan nyampe lebih sama ya. Kamu menjaga bolanya, ini mengamati ya, yang lain juga mengamati ya. Nah, ini kamu tenaganya jangan menggunakan tenaga yang berbeda ya. Misalnya ini lebih keras, ini lebih pelan, enggak harus sama ya. Nah, sekarang perhatikan mana yang lebih cepat nyampe di sini. Nah, sudah diamati mana yang lebih cepat. Nah, bola yang di atas bawah
Nah, coba katakan lagi sekali. Coba ulang. Ulang lagi, perhatikan dengan jelas ya. Munduran suka yang bola basket. Nah, basketnya dimundurin biar rata, biar sama. Nah, mana lebih cepat? Sudah dapat kesimpulannya? Nah, silakan kembali ke kelas ya. Kalau sudah kegiatan 1 sudah selesai, silakan lanjutkan kegiatan 2. Nah, di bidang miring ya. Boleh bangkunya boleh dipakai bidang miringnya, mejanya boleh diangkat sebelah ya. Dinaikkan di atas bangku nanti. Nah, gitu tadi. Ininya sama. Kamu melepasnya sendiri. Sendiri melepasnya. Kamu megang satu. Ini pegang. Nah, ini pegang. Mau enggak lepas ya? Ini satu megang orang megang. Orang satu. Satu berdua. Nah, sendiri megang. Ini kamu lepas. Ini kamu pegang. Jadi biar jatuh meja. Nah, itu. Sekarang kamu lepaskan. Jalan enggak dia? Ah, ini namu jalan. Berat. Nah. Oh, kurang dingin tadinya. Nah, lepas satu. Kamu di situ nak ya? Nah, di sini dah. Ini ya. Lagi ulang lagi yuk. Nah. Nah, mana lebih cepat? Nah, silakan kalau sudah tahu kesimpulannya silakan kembalikan. Kesimpulannya kita dari benar-benar Ini sekarang bacaan pengajaran. Ini kan cepat selesai. Cepat. Gaya gesek. Jelaskan. Kalau di tempat tilap ya. Cobaan hidup bola kotak pengatur langkah kegiatan sesuai
cepat dengan ukuran yang sama ya. Nah, cepat jangan ada yang dikasih tenaga langsung set angkat. Wah, mukanya ya. Sini ya. Mana lebih cepat? Kenapa ini bisa lebih cepat? Perhatikan ya. Kamu di situ satu, di sini satu. Kamu jangan berdua sendiri. Nah, itu ada batu sini. Terus, tarik sini aja. Nah, ininya lurusin. Nanti kamu dorong yang ke depan itu. Jangan ada yang berbeda tenaganya. Nah, sekarang perhatikan ini siapa? Kamu itu duduk di sini. Nah, perhatikan kecepatannya, dorongannya mana yang lebih cepat. Nah, kerja. Sedangkan yang lain semua juga memperhatikan ya, ngamati. Yuk. Mana lebih cepat? Kelihatan enggak? Nah, coba ulang lagi sekali. Nah, jangan ada yang tenaganya berbeda. Nah, mana lebih cepat? Apa yang mempengaruhi itu bisa cepat? Buat timbang sama enggak? Apa? Licin ya, permukaannya licin satu. Nah ini kenapa? Di bawah? Coba sekarang balik. Yang bola yang kuning kamu di bawah, bola yang merah di atas. Mana yang lebih cepat? Coba kira-kira. Karena kamu bilang ada yang lebih ringan, coba. Tapi tenaganya harus sama ya. Mana lebih cepat? Basket. Itu kan? Nah, tadi beratnya tak berpengaruh ya? Berarti karena pengaruh dengan licin, ya permukaannya rata. Ya silakan kembali lanjutkan pekerjaannya. Ya. Kotak menghapus papan papan Nah, kalau itu permukaan apa bola menggiling lebih halus. Sekarang kelompoknya ini silakan keluar. Bawa bolanya dua, silakan dicoba di dua. Itu ya yang besar. Mau bola basket yang dicoba. Nah, ini kamu sini. Kasih bolanya. Nah, kamu di sini. Di sini kamu. Apa di sana boleh? Kamu jangan temannya lihat, itu bolanya yang lihat. Nah, kamu di sini nanti dikit, jangan dikit, lalu dekat. Mundur. Terus. Ya. Nah. ini juga jadi bekas. Batasin. Nah, kamu dorongnya dengan tenaga yang sama. Perhatikan mana yang lebih cepat nanti akan. Nih. Nah, coba dibalik sekarang yang bola basket di atas, bola voli di bawah. Nah, kira-kira. Nah, coba didorong dengan tenaga yang sama. Nah, apa orang diinginkan? Boleh, ayo. Ulang. Nanti. Jangan ada yang mendorong keras, ada yang tak samain. Yang mana lebih cepat nyampe? Nah, oke. Nah, berarti sudah paham dah? Sudah dapat yang mati? Nah, kalau sudah, sekarang kembali ke kelas. Berarti lagi satu kelompok ya yang belum kegiatan luar. Nah, Bawahnya apa nih? Bawahnya orang menggiling. Tidak perbedaannya. Permukaan di kasar. Nah, di bawah. nah kamu ngamati. Nah, udah tepat. Nih. Coba buka sekarang. Yang kuning di bawah. Sama. Nah, ini sama ya. Wah,
Ulang. Sini. Kuning di bawah. Oke, terlalu. Bengkel. Sudah, ya. Ini dua. Lebih menariknya lagi semua? Sudah. Silakan anak muridnya ditaruh dulu. Ya, kita bermain sedikit ya. Permainan kecil ya. Bisa bermain tepuk diam. ya. Kalau bapak bilang tepuk anak, diam. Kalau bapak bilang diam anak. Oke, konsentrasi kita semua anak di atas. Ayo, taruh semua. Ayo, taruh semua alat tulisnya taruh. Ayo, angkat tangan semua. Konsentrasi, duduk. Yang kalah maju ke depan. Duduk. Oke, 1, 2, 3, tepuk. Berapa itu? Nah, itu dari bunyi suaranya tuh. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Oke, lagi satu. Ayo cepat lanjut. Nah, jujuran ya. Nah, kalau udah salah, bilang salah. Ya, nggak boleh soal. Ya, harus jujur. Diam, ayo lanjut. Tepuk diam. Diam ya. Nah, kita dapat 2 ya. Makasih Ki. Nah, Kalian primus joget Pak, joget. sesuai dengan pembelajaran aja ya. Nah, apa yang mau dikasih? Kalian? Ya, perkalian aja Pak. Kalian aja. Ya, Kalian katanya. Pak langsung cepet-cepetan. Ya, silakan kasih pertanyaan satu. Saya Pak. Oke. 68. 68. Ya. 8. Silakan. Ah, 6 kali 7. 6 kali 7. Ya, tambah. Ya, silakan dulu. Oke, Pak. Sekarang kita lanjut ya ke presentasi. Ya. Nah, masing-masing kelompok nanti akan ke depan menyampaikan apa yang dikerjakan, apa yang sudah menjadi hasil pekerjaan masing-masing kelompok. Ya.
Berdua, boleh semua kelompoknya boleh maju. Nah, nanti misalkan kelompok satu, dengarkan dulu ya. Misalkan kelompok satu yang maju, nanti kelompok yang lain mendengarkan dan menanggapi. Misalkan ada yang perlu ditanyakan atau misalnya tidak sama, boleh ditanggapi ya. Paham ya? Nah, silakan kelompok satu maju. Ya. Yang lain dengarkan. Kelompok 1. Nama anggota Syifa Salsabila Latif. Judul kegiatan menganalisis pengaruh gaya otak. Tujuan untuk mengetahui bagaimana bisa sebuah benda bergerak. Alat dan bahan plastisin, bola, dan batu kerikil. Langkah kegiatan 1. Memindahkan batu kerikil dari satu tempat ke tempat lain. 2. Membentuk plastisin dengan berbagai bentuk. 3. Memindahkan bola dari satu tempat ke tempat lain. 4. 2. Apa yang menyebabkan benda bisa bergerak? Jelaskan. Yang menyebabkan benda bisa bergerak adalah karena adanya gaya otot. Gaya ototlah yang menyebabkan benda bisa berpindah atau bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kesimpulan dari kegiatan 1 yang dilakukan adalah kesimpulannya ialah benda bisa bergerak atau berpindah tempat karena adanya gaya, yaitu gaya otot. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Ya. Ada pertanyaan kelompok lain? Tidak. Tidak. Ada? Tidak. Itu kegiatan 1 ya. Kegiatan 2. Judul kegiatan menganalisis pengaruh gaya gesek. Tujuan untuk mengetahui apa pengaruh gaya. Alat dan bahan kotak pensil dan bola kecil dan juga bola besar. Langkah kegiatan melakukan percobaan gaya gesek terhadap bola dan kotak pensil. Mengamati benda tersebut, mengapa ada salah satu benda yang lebih cepat. Lain, silakan disimak. Melakukan percobaan atas kedua bola tersebut di antara dua permukaan, yaitu permukaan halus dan kasar. Mengamati dan mendiskusikan percobaan yang dilakukan tadi. Hasil kegiatan. Benda yang bergerak paling cepat, jelaskan. Dari hasil pengamatan di kelas, di antara kotak pensil dan bola, yang bergerak lebih cepat adalah bola, karena bola permukaannya lebih halus dan lebih kecil. 2. Pada permukaan apa bola menggelindingi lebih lambat? Jelaskan. Pada permukaan kasar, karena jika semakin kasar sebuah permukaan, maka semakin lambat bola tersebut menggelinding. 3. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Uraikan. Karena perbedaan permukaan suatu benda yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda, dan gaya tersebut disebut gaya gesek. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah jika semakin kasar atau semakin luas permukaan suatu benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar dan sebuah benda akan semakin lambat kecepatannya. Sebaliknya, jika semakin halus atau semakin kecil luas sebuah permukaan, maka permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Artinya, semakin cepat kecepatan sebuah benda tersebut. Saya? Ada tanggapan dari kelompok lain? Yang tanggapan berbeda? Nah, sudah disimak dengan baik tadi? Ada tanggapan enggak? Ada ya? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu ya. Kenalkan, saya kelompok 4. Nama anggota. Nah, ada tanggapan enggak? Tidak. Ada? Tidak. Ya, beri tepuk tangan ya. Nah, kelompok 4 sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya dengan baik ya. Tapi hasil kegiatannya, kesimpulannya masih sangat singkat ya. Nanti perlu diperjelas lagi ya. Ada pertanyaan? Ya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Ya. Apa yang menyebabkan benda itu bisa berpindah? Coba angkat tangan satu orang. Coba, ya, kamu? Karena adanya gaya otot. Ya, karena gaya otot yang kita gunakan untuk memindahkan benda ya. Baik memindahkan batu tadi ya, memindahkan bola,
mendorong meja, ya, mengangkat bangku dan sebagainya itu menggunakan gaya Kotor. ya. Apa itu gaya gesek? Kenapa kok ada gaya gesek? Apa yang menyebabkan? Hah? Karena bedanya dibandingkan antara satu antara lain. Ya. Karena adanya pergesekan antara satu permukaan benda dengan permukaan yang lain. Ya. Makanya terjadi pergesekan. Tadi gaya gesek. Nah, tangannya contohnya tangan bisa dipakai gaya gesek. Ya, coba digesek-gesek tangannya. Nah, gimana? Panas tak? Panas. Kalau yang pergesekan terlalu lama akan panas. Seperti gambar yang pertama yang Bapak tampilkan, ya. Ada gambar mobil yang kecelakaan itu ya, tabrakan, ya. Tadi ada yang jawab karena remnya belum. Kenapa remnya belum? Ya, itu karena lama bergesekan, panas kan? Nah, karena panas terjadi kendala, nah disitulah menyebabkan rem belum. Ya, pernah anak-anak bermain sepeda enggak? Sepeda itu ada remnya ya? Nah, di sana juga ada pergesekan. Makanya remnya itu bisa habis, pelengnya juga bisa habis, ya kan? Karena digesek, tiap hari digesek. Kalau dipencet remnya dia akan bergesekan. Nah, itulah fungsinya. Apa fungsinya? Memperlambat gerak. Nah, seperti contoh tadi anak-anak menggelindingkan bola itu ya. Nah, di permukaan apa yang lajunya lebih lambat? Ya, bukan kasar ya, karena terjadi pergesekan lebih besar di situ. Ya, kalau permukaannya licin dia akan lebih cepat. Ya, sudah paham ya? Sudah. Oke, kalau sudah paham ya, Bapak akan memberikan beberapa soal ya, beberapa tes ya. Bapak sudah siapkan tesnya, silakan dikerjakan ya. Ini pengerjaannya bukan lagi kelompok ya, silakan kembali ke tempat duduk masing. Oke, mari kita lihat jawabannya ya. Silakan satu meja ditukar. Ditukar dengan temannya. Kita dengan nomor satu. Untuk melakukan suatu gaya kita memerlukan D ya, usaha. Ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Ini sudah bagus ya, apa yang kita pelajari sudah Bagus. perhatikan dengan baik ya. Oke, tepuk tangan kita semua ya. Nanya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, bagaimana perasaan anak-anak? Nah, untuk di rumah nanti ya, silakan anak-anak buka bukunya di halaman 72 ya. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan ya, silakan dikerjakan di rumah juga. Nah, untuk nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar ke materi yang baru ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, mari kita tutup dengan berdoa ya. Silakan nanti pimpin semuanya untuk berdoa. Tuhan, mari kita berdoa untuk menyelesaikan pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang ya. Siap.